Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat ya. Tadi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya lagi banyak masalah tadi. Selamat siang semuanya. Udah siang ya ini? Ya, siang. Oke. Gimana hari ini? Cuaca atau Alhamdulillah. hari ini? Iya, Sehat. alhamdulillah sehat. Nggak sehat juga sih, tadi pagi saya sakit perut. Oh, kalau sekarang? Sudah nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun sekarang kan kebel pipis nggak apa. Kalau di sini gimana? Karena Ya. kita juga terbatas gitu. Iya, gini aja. Aman ya? Ya, mana? Kalau selanjutnya? Kebalikannya sama ini. Tadi kan sakit perutnya tadi. Saya sekarang. Oh iya. Iya. Oh, Tapi mungkin bisa nanti. nggak? Ya nanti aja. Mungkin Benar nanti aja dingin ya? banget ya ruangannya ya. Iya. Oh. Kayak di. Iya, pada Iya sih gini. kulkas ya. Tapi ditunggu aja nanti bakal hangat Saya. sendiri. Maksudnya AC-nya udah Cair lagi. Bisa gimana? Alhamdulillah. Buru-buru tadi. Buru-buru. Capek ya? Iya. Kenapa itu capek? Ya capek aja. Aduh. Oh, banyak kegiatan? Iya, UTM. Oh iya, tahu. Oke. Kalian udah mengungkapkan perasaannya hari ini. Untuk selanjutnya Ibu minta kalian untuk berkenalan lagi ya. Baik. Sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita untuk berkenalan lagi supaya lebih akrab aja gitu, lebih ada bondingnya gitu. Oke, boleh. Dimulai dari siapa? Dari ibu dulu. Iya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Hilda Mairo, biasa dipanggil Hilda. Terus kalian bisa manggil Ibu, Kak, Mbak, atau senyamannya aja. Oke, selanjutnya dulu deh. Perkenalkan, nama saya Zizi. Nanti kalian bisa panggil Sam, Abang, Kakak, tapi saya lebih suka dipanggil Abang sih. Sama aja. Abang dan Iya. Oke, Abang Zizi. Oke. Selanjutnya, Nama lengkap saya Didi Gempon. oh, Iya. Ya. Inspirasi orang tua. Keren sih. Saya suka referensi musiknya orang tua kan. fansnya. Iya. Ya. Oke. Ya, terus panggilnya Didi ya. Panggilannya Didi. Kenapa enggak gempa? Gak mungkin itu dari Iya. sananya gitu. Ya, kurang. Itu kan Pak Cipta. Nama panggungnya orang ya. Kalau dipakai. Mas Yudi ya. Selanjutnya Perkenalkan nama saya kan. Emang- biasa dipanggil. Ya, emang suka ketawa. Pak. Oh, ya nggak Maaf apa-apa. ya Pak. Panggilannya Naya. Oke, Naya ya. Oke. Ya, terakhir. Kemarin aku pikir-pikir di dipanggil Bibi. Oke, tadi ada Mas Zizi, Abang. Abang Zizi. Tapi kalau saya namanya manggil Mas gimana? Ya, Enggak apa ya? Mas Zizi, Mas Didi, Mbak Naya, dan Mbak Vivi. Oke. Sebelumnya kan kita udah pernah melakukan sesi konseling ya. Waktu itu di hari apa namanya? Di hari Selasa ya kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan sesi konseling lagi untuk pertemuan yang kedua berarti ya. Nah, tujuan dari konseling pada hari ini kita akan melanjutkan persoalan yang kemarin kita bahas, yaitu persoalan tentang dari Mas Zizi ya, dari Mas Zizi. Nah, nanti dalam sesi konseling hari ini Ibu harap kalian teman-teman bisa bisa menanggapi, memberi saran ataupun istilahnya kayak mendebat gitu dari keyakinan-keyakinan irasional atau keyakinan tidak sehat yang dimiliki oleh Mas Zizi gitu. Bisa dimengerti? Oke, karena ini waktunya juga terbatas, Ibu beri waktu sekitar 20-20 menit. Nanti kita cukupkan ya sekitar 20-25 menit itu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak saja. Oke. Oh, nanti soal
Oh iya, Ibu harap nanti selama sesi konseling kalian bisa fokus pada menanggapi pada konseling hari ini dan tidak mengoperasikan handphone ya. Bisa di silent atau bisa disimpan terlebih dahulu ya sebelum kita. Oke. Oke. Apakah sudah nyaman semuanya? Sudah ya. Nah, dari pertemuan yang kemarin itu Mas Zizi bercerita soal ini Ibu sedikit klarifikasi gitu ya sebelum nanti Mas Zizi melanjutkan. Mas Zizi itu kemarin bercerita soal Mas Zizi merasa salah jurusan. Mas Zizi saat ini berada di jurusan yang sebenarnya Mas Zizi tidak minati dari awal karena Mas Zizi juga kemarin mengatakan bahwa Mas Zizi itu tidak mempunyai skill atau keterampilan selain menggambar gitu. Jadi Mas Zizi kayak ragu dan nggak yakin dalam jurusannya yang saat ini untuk karir di masa depan gitu. Jadinya nggak yakin dan ragu gitu. Dan selain itu Mas Zizi juga merasa menyesal terus kecewa karena Mas Zizi saat ini belum bisa mencapai apa yang Mas Zizi inginkan gitu. Nah, di saat Mas Zizi juga merasakan kayak ada rasa sedih gitu ya ketika melihat orang lain bisa mencapai mimpinya gitu ya. Yes. Benar ya Mas? Yes. Oke. Kalau gitu apakah Mas Fauzi bisa menceritakan progres yang selama ini Mas Fauzi rasakan atau perasaan-perasaan yang akhir-akhir ini Mas Fauzi rasakan? Mungkin kalau dari konseling yang kemarin ini masih belum ada apa-apa ya. Saya cuma menceritakan keluh kesah saya, tapi tetap berimpact juga, tetap memberikan dampak baik yang mana saya lebih lega karena masalah tersebut terceritakan. Cuman masalah ini nggak hilang juga karena cuma diceritakan aja ya. Ya memang baru-baru ini kan pengumuman SNBP dan saya juga kan penggemar dari komunitas di meme ya, di komunitas meme. Sekarang mulai banyak meme SNBP dari anak-anak 25 angkatan 25 ini ya. Itu kayak mulai ya mereka dengan euforianya, kesenangannya berterima di jurusan yang memang mereka ingin gitu ya. Aduh gitu. Apalagi kemarin kan saya sempat nggak sengaja lihat teman saya itu kan dia punya murid kelas yang mana murid kelasnya itu tiba-tiba dia ngincer SNBP-nya murid kelasnya itu ternyata terima SNBP dan di DKV UM, dan itu kan saya kayak belum lagi gitu kayak muncul lagi perasaannya gitu. Jadi kalau dikatakan ada progres ya enggak juga. Dari teman-teman nanti bisa langsung memberi tanggapan atau saran ya. Masih deh. Ya biasa aja. Tapi kan kalau lihat tadi temennya Yes, punya murid. Nah, benar-benar itu dia tuh lolos. Yes. Apakah kayak cuma perasaannya cuma kayak jelek di saya atau ada kayak perasaan ikut seneng juga kayak dia bisa kayak umurnya itu kayak masuk di jurusan itu kayak ikut seneng apa cuma rasa di banget pasti gitu. Kalau secara empati secara manusia ya good for you saya turut senang kamu terima itu, tapi kan pada dasarnya memang saya nggak kenal siapa muridnya, jadi saya nggak terlalu ngurusin itu dan saya lebih ngurusin yang saya kenal dong, ya itu diri saya sendiri. Nah, ya saya lebih merasa jelek aja sih, kayak ya udah kok diingatkan lagi gitu loh, seakan-akan udah kode dari semesta gitu kalau saya harus keluar. Zizi ini punya tekad sebesar apa sih untuk pulang?
apa ya, kalau dikatakan punya target besar itu saya sebenarnya kan masih ragu ya. Kalau di konseling kemarin saya bilang saya ini kayak bingung pengen pengen ngulang lagi ya, pengen lanjutin yang ini, yang mana masing-masing itu ada konsekuensinya ya. Nah kalau yang sangat saya lanjut ini, lanjut di jurusan yang saya minati, yang saya jalani sejarah ini, saya kayak ya oke lah, ini yang paling masuk akal, cuman saya dalam menjalaninya mungkin nggak enjoy gitu loh. Nah kalau kalau di misalkan saya menang lagi di kafe ya, saya yakin bakal ada opportunity yang mungkin lebih baik buat saya, cuman ya itu dengan beberapa resiko. Nah saya mungkin nggak terima lagi, atau mungkin saya bakal harus ngulang lagi dari awal, karena mungkin sekarang saya kan udah masuk umur 20 ya, yang mana kalau laki-laki kan harus dituntut lebih cepat untuk bekerja. Nah takutnya kalau misalkan saya masuk di kafe, saya akan lulus lama, dan di situ saya takutnya bakal terlambat lagi gitu, terlambat untuk masuk ke dunia kerja, takutnya seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga bingung ini, kalau dikatakan punya tekad sebesar itu atau enggak, saya bingung. Kalau dikatakan kecil juga enggak, karena saya masih pengen. Kalau dikatakan besar, saya masih mempertimbangkan resikonya seperti itu. Jadi Mas Zizi itu sebenarnya juga adalah masih mempunyai keinginan untuk masuk ke DKV, namun ada banyak pertimbangan gitu ya. Ada banyak pertimbangan yang Mas Zizi pikirkan gitu ya. Yes. Ya Ibu mau tanya, untuk apa ya, keyakinan yang Mas Fauzi saat ini, keyakinan yang negatif ya, itu apakah Mas Fauzi saat ini masih merasakan bahwa Mas Fauzi itu benar-benar tidak mempunyai skill atau keterampilan selain dalam menggambar? Apa ya, soalnya dari kecil saya itu suka banget ya sama yang namanya animasi dan komik. Saya dari kelas 6 SD udah belajar gambar, yang mana nggak semua anak pada umur itu bisa gitu ya, sebagus saya gitu gambarnya. Nah apalagi sejak SMA saya kan COVID ya, SMA kelas 1 itu COVID. Nah saya mulai masuk ke gambar digital, dan yang mana itu nggak semua anak di lingkungan saya itu bisa gitu. Jadi saya kayak merasa superior di situ, saya merasa paling baik di situ. Sehingga sejak kecil yang saya belajar ya cuma itu, saya nggak terlalu minat di bidang lain, karena saya yakin kalau misalkan gambar ini bakal jadi masa depan saya. Tapi ternyata enggak juga gitu. Kalau dikatakan di sekolah ini kayaknya enggak sih, soalnya saya terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga saya di masa lalu untuk menggambar ini. Oke, jadi Mas Fauzi ini memiliki keyakinan bahwa Mas Fauzi tidak punya skill atau keterampilan selain menggambar. Yes, betul seperti itu. Bagaimana tanggapan dari teman-teman keyakinan Mas Fauzi, Mas Zizi ini milih? Yes, monggo. Apakah ada bukti kalau memang Mas Zizi itu nggak ada skill? Apakah belum pernah atau sudah pernah mencoba hal lain? Kalau dicoba hal lain sih saya belum pernah ya, karena memang seperti yang saya katakan tadi, saya lebih banyak fokus dan menghabiskan waktu saya di gambar. Nah kalau belum pernah itu, kalau misalkan saya belum pernah melakukan sesuatu, otomatis bisa dikatakan ya secara logika saya nggak punya skill di situ dong, karena saya belum pernah. Jadi saya nggak punya skill di situ di bidang lain, kelasnya seperti itu. Terkait skill tadi ya, Yes. itu kan suatu hal yang memang perlu diasah. Yes. Pernahkah Mas Zizi itu berkeinginan untuk mencoba skill yang baru atau menekuni hal yang saat ini Mas Zizi sedang jalani? Maksudnya menekuni hal yang saat ini sedang dijalani? Dengan jurusan yang selaras dengan Mas Zizi sekarang, apakah pernah mencoba? Karena di
dibandingkan dengan Mas Zizi mendaftar DKV, dengan pertimbangan yang Mas Zizi tadi sudah sebutkan, resikonya sangat besar. Apakah Mas Zizi pernah berpikir untuk mencoba menekuni hal yang saat ini dijalani dan mencoba skill yang baru, mengasah skill yang baru? Apa ya? Jurusan saya kan sejarah, yang mana saya sebenarnya nggak terlalu paham juga dengan jurusan saya karena memang saya nggak terlalu minat dengan itu ya. Tapi yang saya pahami ya sejarah ya cuma kita mempelajari sejarah yang sudah ada gitu loh. Apalagi yang satu yang itu ini nggak banyak skill yang memang saya dapatkan dari jurusan saya gitu. Saya cuma membaca, saya cuma jadi lebih tahu tentang apa yang terjadi di masa lampau gitu. Jadi kalau misalkan mau mengasah skill, mengasah sesuatu yang berkaitan dengan jurusan ini kayaknya nggak ada, karena memang saya nggak tahu, nggak ada kayaknya. Nah kalau misalkan mempelajari hal baru ya saya nggak yakin akan sebaik ini apa ya, sebaik ketika saya menggambar gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan kita lihat ya, setiap anak itu, setiap orang itu punya skill set yang masing-masing, punya dia itu cocoknya di mana. Bahkan ada yang peribahasa juga bilang kalau misalkan jangan mengejar ikan memanjat pohon gitu kan. Nah ya mungkin saja saya pintarnya memanjat pohon atau menggambar itu, tapi di bidang lain saya belum tentu. Jadi saya nggak merasa nggak ada manfaatnya kalau saya bukan nggak ada manfaatnya ya, sudah cukup terlambat untuk saya belajar hal-hal yang baru itu. Teman-teman yang lain Kayak Mas Fazi, Zizi. Zizi tadi kan bilang kalau nggak bakal tahu kalau kamu tuh punya skill di luar gambar kalau nggak nyoba gitu kan. Yes, nggak bakal tahu, tapi untuk tahunya itu kan butuh proses dan butuh waktu yang lama lagi. Aku tahu pasti butuh proses dan niat yang gede gitu kan. Yes. Kenapa nggak Mas Zizi tuh nggak nyoba untuk menyelami lebih dalam tentang apa yang menjadi apa ya jurusannya saat ini gitu loh, biar sama-sama mendukung gitu. Jadi Mas Zizi bisa ngembangin skillnya dan terdukung dengan kuliahnya gitu. Jadi sama-sama bisa apa ya, bisa mendukung kedepannya juga gitu. Oke, mungkin ya itu juga yang kamu katakan tadi ya. Kalau misalkan kalau memang saya itu kayaknya harus mencoba mendalami apa yang ada di jurusan saya gitu. Tapi sejauh ini saya nggak nemu sih kayak itu. Tapi dengan kata-kata kamu itu kayak seakan-akan kamu menyuruh saya untuk menjauhi hobi gambar saya semata-mata karena saya ingin masuk DKV. Bukan menjauhi ya, tapi kan apa ya, ya kamu berhak untuk mengembangkan potensi kamu, skill kamu gitu ya. Tapi kan di sini kamu punya tanggung jawab kuliah juga. Kamu kalau kuliah hanya sebatas kuliah tanpa mendalami juga, nantinya kamu juga kan yang rugi gitu. Ya benar juga sih, bakal malah lebih besar lagi ruginya ya. Ya mungkin bisa di apa ya, prioritasin, kamu lebih memprioritaskan gambar kamu atau ke kuliah kamu, atau kamu pengen dua-duanya. Asal kamu nggak yang terus berpikiran kalau apa ya, kuliahmu saat ini tuh nggak akan ngembangin kamu gitu loh. Oke. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Mbak Naya tadi kayak kan sekarang Mas Zizi kan sedang menjalani perkuliahan di jurusan sejarah gitu. Nah, yang artinya Mas Zizi itu mempunyai tanggung jawab juga dalam kuliah Mas Zizi. Jadi Mas Zizi harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Tapi di samping itu Mas Zizi juga masih bisa mengasah skill menggambar gitu. Mas Zizi tergantung Mas Zizi bisa apa ya, menyeimbangkan dua-duanya tanpa apa ya, tanpa mengurangi di salah satunya gitu. Jadi tetap fokus pada tanggung jawab Mas Zizi dan
bisa mengasah atau mengasah skill yang masih punya saat ini gitu ya. Iya. Oke, mungkin ya benar juga sih, saya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu tanggung jawab tentang kuliah saya. Memang sebagai laki-laki, saya kayak harus lebih bertanggung jawab atas yang sudah saya jalani saat ini. Ya mungkin saya akan lebih memilih sisi realistisnya saja. Saya akan berkuliah sebaik mungkin daripada membuang waktu dan uang. Mungkin kalau ngabarin ini mungkin bisa dikesampingkan sih, karena urusan perasaan mungkin agak belakangan ya, tapi yang penting itu tanggung jawab yang ada saat ini sih. Seperti itu. Jadi Mas Sisi itu saat ini pikir untuk lebih fokus pada perkuliahan Mas Sisi ya. Ya mungkin saya akan mencoba lebih baik di kuliah, lebih fokus, lebih belajar lebih giat, dan mungkin itu sih kayak saya akan yang seperti Mbak Naya bilang tadi, saya akan mencoba menyelami, tahu-tahu ada peluang apa gitu yang mungkin saya bisa gitu dari jurusan ini gitu. Oke, Mas. Biasa aja mas. Anu sih, pengen Mas Sisi membayangkan lah belum. Nah tadi kan disampaikan kalau secara menjalaninya kan nggak enjoy. Coba kita coba Mas Sisi bayangkan ya, kalau semisal di jurusan di kafe, Yes. pas itu keterima, apa bakal enjoy? Saya yakin bakal enjoy karena memang saya skill setnya di situ sih. Yakin banget. Dua kan. Banget nggak? Kalau memang dari awal saya di kafe mungkin saya bakal enjoy. Kalau misalkan pikir-pikir lagi ternyata ketika saya mungkin SNBD lagi ya, yang mana itu harusnya sudah jadi tahun ketiga saya, malah saya kembali ke tahun pertama, mungkin saya bakal nggak terlalu enjoy lagi, karena bukan vibe-nya yang hilang sih, tapi lebih ke saya mungkin di umur yang segitu sudah memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada ketika saya di umur 18 tahun itu. Oke. Berarti dari keduanya kan kita enjoy, sebelumnya enjoy kan? Yes. Nah, kembali lagi ke harapan dari Mas Sisi. Yes. Jadi tinggal ada dua pilihan, menjalani sejarah yang tidak enjoy ini, ya kan? Yes. Dan satu lagi menjalani yang tidak enjoy ini untuk bisa harapannya tadi kan bisa segera dengan umur segini bisa segera kerja kan. Yes. Nah, dan satu lagi, jika terus kepikiran tadi kayak maksud tadi itu jadinya malah yang ini tadi semakin nggak enjoy, nggak dapat. Misal nggak enjoy ya tambah nggak enjoy lagi, malah bisa-bisa mulai lagi ya, malah sama aja dong, kayak mulai lagi di kafe-nya, terus malah nggak dapat apa-apa dong. Tadinya sama aja kayak ngulang lagi dari awal. Tapi pilihannya tinggal dua, kamu mengenjoykan yang nggak enjoy ini tadi kali ini, dan apa ya, Dan Bapak mengharapkan enjoy di yang mungkin saja bisa nggak enjoy tadi di kafe itu ya. Ya kembali lagi ke harapannya tadi sih. Gimana ya? Ya pilihannya ya. Mungkin Ya. maksudnya pilihannya kayak dua-duanya itu sama-sama gak enjoy gitu. Ya, kalau misal hari ini kan tahun ini kan terakhir kesempatan tes ya. Yes, kayaknya. Nah, misal pengen banget kayak ikut lagi, misalnya terima, kan ya nggak se-enjoy tadi kan. Iya. Ya pilihannya kalau ini nggak enjoy, terus Satunya juga gak enjoy. ya nggak enjoy, kan sama-sama nggak enjoy ya, kok jadi bingung ya. Ya tak apa. Tapi Kan saya paham kok. ya di kakinya kan jadi nggak enjoy. Iya. Nah terus nanti tujuannya kan telat, sama aja telat kan. Nah kalau ini tadi kan nggak enjoy, terus semakin nggak enjoy soal kepikiran ini,
jadinya kan ikut telat juga, jadi kan sama aja. Ya, benar juga sih. Nah, pilihannya tinggal dari tadi, kamu enjoy gini atau kamu ngulang lagi UTBK tapi ya kamu molor. Ya sih, mungkin di situ ya yang harus saya pikirkan lagi. Jadi dua pilihan tadi sama-sama gak enjoy juga sebenarnya, Ya, cuman dampaknya itu yang mana yang paling baik, yang mana yang paling nggak kerasa nggak enjoynya itu yang mana itu ya. Jadi ya mungkin saya mau berterima kasih kepada Mas Didi yang mungkin sudah membantu saya menyadari kalau misalkan di kafe ini saya nggak bakal saya enjoy itu juga gitu loh ternyata. Itu ya. Terima kasih Mas Didi ya. Ya sesuai harapannya di awal sih, kalau inginnya segera ya, dengan umur segini segera masuk kerjaan, ya pertimbangannya dari tadi Iya Mas mana Didi. yang lebih memungkinkan harapannya cepat tercapai. Oke, baik. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Sudah cukup ya? Oke, karena ini waktunya juga terbatas ya. Jadi Ibu mau bertanya ke Mas Zizi, apakah ada keyakinan baru atau insight baru yang Mas Zizi ini dapatkan di konseling pertemuan kedua ini? Ya, terima kasih. Di sini kayaknya saya mulai sadar kalau saya itu harus sudah move on dengan masa lalu saya. Saya sudah harus move on, dan tadi benar juga yang dikatakan teman-teman. Saya bakal yakin enjoy nggak? Saya bakal menikmatinya. Apa memang itu yang benar-benar saya pengen? Apa memang saya nggak ada kemampuan lagi di hal lain itu? Mungkin ya ini saya dapat insight baru. Ya mungkin nanti bulan ini saya akan merencanakan lagi gimana saya ke depannya. Saya coba nanti sama maghrib. Salah dulu ya. Jadi nanti Kayak gitu. pagi gitu. Oke, Mas Zizi dan teman-teman, terima kasih atas partisipasi yang aktif. Teman-teman juga sudah menyampaikan tanggapan-tanggapan dan juga saran-saran sehingga yang membantu Mas Zizi sehingga Mas Zizi mendapatkan insight yang baru. Gitu. Izinkan Ibu untuk menyimpulkan pada sesi konseling hari ini. Di pertemuan kali ini kita membahas permasalahan dari Mas Zizi, yaitu yang merasa salah jurusan, terus merasa tidak punya skill selain menggambar. Dan Mas Zizi saat ini juga sudah mempunyai insight ataupun keyakinan baru bahwa Mas Zizi saat ini hanya perlu fokus pada yang Mas Zizi lakukan saat ini. Itu ya Mas Zizi. Betul. Mas Zizi. Yes, Oke. betul. Oke, karena ini waktunya sudah habis, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih pada teman-teman sudah mau hadir di pertemuan kedua kali ini ya. Nanti untuk selanjutnya kita masih akan untuk membantu teman-teman yang lain yang belum menyampaikan persoalannya gitu ya. Yes. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.